Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT HQBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-14 Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan ibadah dan amal-amal terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT HQBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan. Mengapa pahala puasa itu dirahasiakan? Kita ketahui bersama bahwasanya kalau ibadah-ibadah lain itu ada semacam apa istilahnya itu? Ada bilangan atau sesuatu yang dijanjikan. Misal, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal misalnya, maka ibadahnya itu sama dia beribadah puasa selama 1 tahun. Atau misalnya yang lain, siapa yang membaca Al-Quran maka setiap hurufnya akan dinilai atau diganjar dengan 10 misalnya. Atau sampai berkali-kali lipat, sampai 700 kali lipat. Itu ibadah-ibadah yang lain. Berbeda dengan ibadah puasa. Ibadah puasa pahalanya ini dirahasiakan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT HQBS yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yaqulullahu azza wa jalla as-sawmu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu untukku dan aku yang akan langsung mengganjarnya. Seseorang meninggalkan syahwatnya, kemudian meninggalkan keinginannya untuk makan dan minum hanya karena aku. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT HQBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis qudsi ini ada beberapa ulama yang menjelaskan, ada 2 yang saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama, mengapa pahala puasa itu dirahasiakan? Yang pertama adalah orang yang berpuasa itu dia tidak terkena riya. Kenapa tidak terkena riya? Sedangkan ibadah-ibadah lain kan bisa terkena riya. Misalnya berinfak,
kemudian menampakkan, memperlihatkan infaknya, ya kan, misalnya infaknya 100.000, lalu dia perlihatkan misalnya duit 100.000 itu misalnya dikibas-kibas misalnya, artinya dia menyumbang, menginfak duitnya sebesar 100.000. Atau hal-hal yang lain yang dinampakkannya dengan tujuan supaya dilihat oleh orang lain. Berbeda dengan ibadah puasa. Ibadah puasa tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah rahasia. Rahasia seorang hamba dengan Tuhannya. Rahasia hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hanya Allah dan hambanya yang mengetahui puasanya itu. Kalau manusia, ya kalau kita sebagai manusia, maksudnya manusia yang lain bisa jadi tidak tahu bahwasanya kita itu puasa atau tidak. Misal ketika di rumah mungkin sunyi, ya tidak ada orang, lagi keluar misalnya, ya lagi ke pasar Ramadan kah misalnya, atau kemana lah, ya ketika di rumah sunyi, ya udah ambilnya misalnya nasi 1 piring dengan lauknya, atau masak mie misalnya, ya kan, kemudian masuk kamar, udah selesaikan nasi 1 piring, selesaikan mie misalnya 1 mangkok, ya kan, selesai makan, kemudian bersihkan mulut, kemudian bibirnya yang asalnya basah dikering-keringkan lagi, ya kan? Yang asalnya tadi sudah sudah segar karena makan 1 piring, ya kan? 1 mangkuk mie misalnya sudah selesai, lalu dilemas-lemaskan lagi, diloyo-loyokan lagi. Dah keluar rumah di hadapan orang banyak, di hadapan teman-teman, ya kan? Dibuat kondisinya lemah puasa. Ketika ditanya gimana puasanya, iya hari ini sangat panas dan luar biasa. Kan selesai, tidak ada yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Sehingga puasa ini adalah betul-betul rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah puasa ini betul-betul istilahnya itu, keikhlasannya itu betul-betul terjaga. Orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah dengan berpuasa, tentu dia akan betul-betul ikhlas menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT HKBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa pahala puasa itu dirahasiakan? Ya, dari kalimat hadis qudsi yang berbunyi wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya atau aku yang langsung mengganjarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalan-amalan soleh, ya, amalan-amalan soleh yang biasanya pahalanya itu dilipat gandakan dengan dengan angka bilangan, dengan bilangan satu kebaikan misalnya dilipat gandakan 10 kali, bahkan sampai 700 kali berlipat-lipat. Nah, tadi berbeda dengan pahala puasa. Ya, pahala puasa ini tidak ada kadar bilangannya. Tidak ada kadar bilangannya, itu maksudnya tidak ada ditentukan. Misalnya bila puasa 1 hari di Ramadan, kemudian nilai pahalanya segini. Kalau 2 hari maka nilai puasanya segini. Tidak ada. Ya, karena Allah sendiri yang menilai pahala puasanya dan mengganjar pahala puasanya. Sehingga
nilai atau pahala puasa ini betul-betul antara Allah dengan hambanya yang berpuasa. Oleh karena itu, seorang hamba yang berpuasa, dia harus betul-betul menjaga ibadah puasanya agar puasanya ini betul-betul sempurna. Supaya apa? Supaya ketika ibadahnya sempurna, eh, syarat rukunnya itu dilaksanakan. Nah, sehingga dengan harapan eh, ibadah puasa sempurna, maka Allah terima ibadah puasanya dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SED Ukhuwah dan SMPIT HQBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya sabar itu terbagi tiga. Sabar terhadap melaksanakan segala perintah Allah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, sabar untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap ujian, cobaan atau musibah yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi dari pembagian tiga sabar ini, sebenarnya ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, dia memiliki tingkatan ketiga sabar ini. Nah, itu luar biasanya orang yang berpuasa. Dia betul-betul menjalankan sabar yang tiga macam ini. Misal satu, orang yang berpuasa, dia selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Yakni dia berpuasa di bulan Ramadan atau dia berpuasa puasa sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berpuasa dia selalu berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah dalam saat berpuasa? Makan dan minum. Ya kan, di siang hari. Hal-hal yang halal saja dilarang di siang hari di bulan puasa, apalagi yang haram. Ya kan? Sehingga dia betul-betul menjaga nilai puasanya, menjaga puasanya agar puasanya itu betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berpuasa itu dia betul-betul betul-betul sabar terhadap ujian. Ujiannya apa? Ujiannya terhadap lapar, haus, apalagi badannya lemah, ya kan? Karena dia berpuasa sehari penuh. Nah, jadi orang yang berpuasa dia betul-betul menjalani tiga sabar tersebut. Oleh karena itu, beruntunglah orang yang sabar. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah lainnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT HQBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga layaklah ya orang-orang yang berpuasa tadi termasuk orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, disinilah ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang sabar, termasuk orang yang berpuasa tadi, ya, dia mendapatkan nilai, mendapatkan pahala tanpa batas. Maksud tanpa batas itu tadi tidak ada angkanya berapa kali lipat. Bisa jadi sampai 700 kali lipat, ya kan? Terserah Allah.
Ya, mungkin ketika Allah menilai, oh ini ibadah seorang hambanya ini betul-betul sempurna, dia betul-betul menjaga ibadahnya, dia tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi dia betul-betul menjaga seluruh anggota tubuhnya, menjaga pandangannya, menjaga ucapannya atau lisannya, menjaga pendengarannya. Nah, sehingga ibadah puasa yang dia lakukan betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT HQBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan dari mengapa pahala puasa itu dirahasiakan, dapat kita ambil dua simpulan. Yang pertama, bahwasanya puasa merupakan rahasia seorang hamba dengan Tuhannya, rahasia seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya pahala ibadah puasa akan dibalas tanpa batasan, tanpa bilangan. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan langsung membalasnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT HQBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya kesehatan, umur panjang, agar kita semua dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah dan amal terbaik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.